Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak masih bisa bertemu anak-anak semuanya dalam video pembelajaran matematika ini. Pada video pembelajaran matematika ini kita masih membahas pokok bahasan fungsi kuadrat. Kalau pada video sebelumnya, pada pokok bahasan fungsi kuadrat itu kita membahas bagaimana membuat grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel. Pada kesempatan ini kita akan membahas sumbu simetri dan diskriminan. Berikutnya kita akan membahas bagaimana membuat grafik fungsi kuadrat tanpa membuat tabelnya terlebih dahulu. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembahasan pokok bahasan fungsi kuadrat ini. Kita mulai dari sumbu simetri dan diskriminan. Kita mulai dari yang pertama adalah pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c adalah nilai yang menyebabkan fx sama dengan 0. Dari pembuat nol fungsi kita dapat mengetahui yang pertama, jika fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c memiliki dua pembuat nol fungsi, yaitu pada x1 dan x2, maka grafik akan memotong sumbu x di dua titik, yaitu titik x1,0 dan x2,0. Berikutnya, jika fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c hanya memiliki satu pembuat nol fungsi, yaitu di titik x, maka grafik akan menyinggung sumbu x di titik x,0. Dan jika fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c tidak memiliki pembuat nol fungsi, maka grafik tidak akan memotong atau menyinggung sumbu x. Untuk mengetahui pembuat nol fungsi, ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Bisa dengan cara menentukan akar-akar fungsi kuadrat, bisa dengan melihat tabel dari suatu fungsi kuadrat, atau juga kita bisa melihat dari grafik suatu fungsi kuadrat. Untuk lebih memahami dalam menentukan pembuat nol fungsi, anak-anak bisa mencermati beberapa contoh dan pembahasan yang Bapak tampilkan. Oke, anak-anak, perhatikan yang pertama, tentukan pembuat nol fungsi dan titik potong terhadap sumbu x dari fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 8 dengan cara menentukan akar-akar fungsi kuadratnya. Perhatikan pembahasannya anak-anak. Di sini kita dapatkan fx sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 8. Fx kita jadikan 0 sehingga kita dapatkan persamaannya menjadi x kuadrat kurang 6x tambah 8 sama dengan 0. Kemudian kita dapat faktorisasinya sehingga menjadi x kurang 2 kali x kurang 4 sama dengan 0. Dari x kurang 2 sama dengan 0, itu kita dapatkan x sama dengan 2 dan itu kita nyatakan sebagai x1. Dari x kurang 4 sama dengan 0, itu kita dapatkan x sama dengan 4 dan itu kita nyatakan sama dengan x2 nya ya anak-anak. Jadi pembuat nol fungsi dari fx sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 8 adalah
pada X sama dengan 2 dan 4. Maka ini otomatis grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 8 akan memotong sumbu x di titik 2,0 dan 4,0. Untuk contoh berikutnya, perhatikan anak-anak, nomor 2 ini. Dari tabel fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 8 berikut, tentukan pembuat nol fungsi dan titik potong terhadap sumbu x. Di situ ditampilkan sebuah tabel. Mari kita lihat pembahasannya. Dari tabel nampaklah kita yang menyebabkan fx bernilai 0. Itu Bapak tandai dengan warna biru. Sekali lagi, yang menyebabkan fx sama dengan 0 itulah pembuat nol fungsi. Dari tabel nampak pada x, 2 dan 4. Jadi sekali lagi, dari tabel terlihat jelas pembuat nol fungsinya pada x sama dengan 2 dan 4. Maka grafik tersebut nantinya akan memotong di sumbu x di titik 2,0 dan 4,0. Dan berikutnya kita perhatikan contoh yang ketiga. Perhatikan, dari grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 8 berikut, tentukan pembuat nol fungsinya. Oke, anak-anak, di situ ditampilkan gambar grafiknya. Dan lihat pembahasannya. Dari gambar grafik yang ada, nampak sama kita bahwa grafik tersebut memotong sumbu x di 2 titik, yaitu di titik 2,0 dan 4,0. Sehingga dari titik potong pada sumbu x tersebut kita dapatkanlah pembuat nol fungsi grafik tersebut, yaitu pada x sama dengan 2 dan 4. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembahasannya ke sumbu simetri. Sumbu simetri ini merupakan simetri lipat dari sebuah gambar grafik fungsi yang terbentuk. Jadi dengan bahasa lain, sumbu simetri ini adalah pertengahan dari gambar sebuah grafik fungsi kuadrat. Jika dilipat menurut sumbu simetrinya, maka gambar grafik yang terbentuk akan saling menutupi bagian satu dengan bagian yang lainnya. Ya anak-anak, sumbu simetri dapat ditentukan dengan 2 cara. Yang pertama, jika diketahui pembuat nol fungsinya. Jika suatu fungsi kuadrat diketahui memiliki satu pembuat nol fungsi, maka pembuat nol fungsi tersebut sebagai sumbu simetri. Jika suatu fungsi kuadrat diketahui memiliki 2 pembuat nol fungsi, yaitu pada x1 dan x2, maka sumbu simetrinya dapat kita tentukan dengan cara yaitu x1 tambah x2 kita bagi 2. Yang kedua, cara menentukan sumbu simetri. Jika diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, tanpa terlebih dahulu kita menentukan pembuat nol fungsinya, maka sumbu simetrinya dapat dicari menggunakan rumus x sama dengan min b per 2a.
Baik anak-anak, perhatikan contoh berikut. Dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat tambah 8x kurang 10, tentukan sumbu simetrinya dengan cara yang pertama, menentukan pembuat nol fungsinya. Yang kedua, menggunakan rumus. Oke, perhatikan pembahasan yang pertama, menentukan sumbu simetri dengan terlebih dahulu kita mencari pembuat nol fungsinya. Perhatikan, dari persamaan 2x kuadrat tambah 8x kurang 10 sama dengan 0, itu kita dapatkan faktorisasinya adalah 2x kurang 2 kali x tambah 5 sama dengan 0. Dari 2x kurang 2 sama dengan 0, ini kita dapatkan x-nya 1. Ini kita nyatakan sebagai x1. Dan dari x tambah 5 sama dengan 0, kita dapatkan x sama dengan minus 5. Dan ini kita nyatakan sebagai x2. Maka dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut, kita mendapatkan pembuat nol fungsinya dan menentukan sumbu simetrinya adalah x1 tambah x2 per 2 sama dengan min 5 tambah 1 per 2 sama dengan minus 2. Baik anak-anak, berikutnya kita menentukan sumbu simetri dengan menggunakan rumus. Dari persamaan 2x kuadrat tambah 8x kurang 10, kita dapatkan nilai A-nya adalah 2, B 8, dan C-nya minus 10. Jadi tanpa terlebih dahulu kita mencari akar-akar persamaan kuadratnya dan menentukan pembuat nol fungsinya, kita bisa langsung menghitung untuk menentukan sumbu simetrinya dengan cara x sama dengan min b per 2a sama dengan min 8 per 2 kali 2 sama dengan minus 2. Yang berikutnya kita akan membahas diskriminan. Diskriminan atau D dari fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c adalah b kuadrat kurang 4ac. Contoh, tentukan diskriminan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 8x tambah 12. Perhatikan pembahasannya. Dari x kuadrat kurang 8x tambah 12, kita dapatkan nilai A sama dengan 1, B sama dengan minus 8, dan C sama dengan 12. Maka kita bisa menghitung nilai diskriminannya, yaitu D sama dengan B kuadrat kurang 4AC sama dengan minus 8 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 12 sama dengan 64 kurang 48 sama dengan 16. Jadi nilai diskriminannya adalah 16. Baik anak-anak, berikutnya kita akan membahas karakteristik grafik fungsi. Di sini kita akan melihat pengaruh nilai A dan nilai diskriminannya. Oke, perhatikan yang pertama anak-anak, gambar atas bagian kiri. Itu gambar grafik jika nilai A-nya lebih besar daripada 0
D-nya lebih besar daripada 0, maka grafik yang terbentuk itu dia akan membuka ke atas, memotong sumbu X di 2 titik. Berikutnya, gambar grafik pada bagian atas yang posisi di tengah itu adalah untuk gambar grafik dengan A lebih besar daripada 0 dan D sama dengan 0, itu nampak grafik yang terbentuk itu membuka ke atas dan menyinggung sumbu X. Untuk yang berikutnya, pada gambar atas bagian kanan itu untuk gambar grafik dengan A lebih besar daripada 0 dan D lebih kecil daripada 0, itu akan menghasilkan gambar grafik yang tidak akan memotong atau menyinggung sumbu X. Jadi nampaklah pada gambar atas ini anak-anak yang 3 gambar itu, ketiga gambarnya arahnya grafiknya itu membuka ke atas. Itu faktornya karena A-nya bernilai lebih besar daripada 0. Sekarang perhatikan gambar yang di bawah anak-anak. Ini gambar grafik yang terlihat itu ketiganya menghadap ke bawah. Ini dipengaruhi oleh nilai A-nya ketiganya lebih kecil dari 0. Kita lihat satu persatu. Untuk gambar bawah bagian kiri, ketika A-nya lebih kecil dari 0, D-nya lebih besar daripada 0, maka grafik akan memotong sumbu X di 2 titik. Gambar tengah bagian bawah, jika A lebih kecil dari 0 dan D sama dengan 0, maka grafik akan menyinggung sumbu X. Dan yang terakhir, gambar bagian kanan bawah itu anak-anak, itu adalah gambar grafik dari A yang bernilai lebih kecil dari 0 dan D bernilai lebih kecil dari 0, menghasilkan grafik yang tidak akan menyinggung atau memotong sumbu X. Ini sekali lagi Bapak tekankan anak-anak, yang membedakan antara 3 gambar yang berada di atas dengan yang berada di bawah. Yang di atas, ketiga gambar grafik itu membuka ke atas karena nilai A-nya lebih besar daripada 0, sedangkan yang di bawah, ketiga gambar grafiknya membuka ke bawah karena nilai A-nya lebih kecil dari 0. Oke, anak-anak, Bapak harapkan anak-anak semua bisa menjawab pertanyaan yang Bapak tampilkan ini. Bagaimanakah gambar grafik fungsi kuadrat yang terbentuk jika fungsi kuadrat tersebut memiliki nilai A lebih kecil dari 0 dan D lebih kecil dari 0? Mudah-mudahan Bapak harapkan anak-anak sudah mampu untuk menjawabnya. Yang berikutnya kita akan membahas menggambar grafik fungsi kuadrat. Di sini kita akan membuat grafik fungsi kuadrat, tapi kita tidak akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Jadi ada beberapa hal lagi yang perlu Bapak tambahkan di sini. Oke, yang pertama, titik potong terhadap sumbu Y. Oke, grafik fungsi kuadrat akan memotong sumbu Y jika X-nya bernilai 0. Grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c akan memotong sumbu Y di titik 0, C. Yang berikutnya, nilai balik. Nilai balik merupakan nilai maksimum atau minimum pada ordinat, yaitu ordinat ini elemen dari sumbu Y.
Jika A bernilai positif, maka kurva grafik membuka ke atas dan puncaknya minimum. Jika A bernilai negatif, grafik kurva akan membuka ke bawah dan puncaknya adalah maksimum. Nilai balik dapat kita tentukan sebagai berikut, atau nilai balik itu sama dengan Y adalah min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Yang berikutnya koordinat titik balik. Koordinat titik balik adalah titik koordinat antara sumbu simetri dan nilai baliknya. Koordinat titik balik dapat ditentukan dengan cara yang pertama itu kita mempasangkan antara sumbu simetri dengan nilai balik, atau juga kita bisa membuat pasangannya dengan rumus sumbu simetri itu adalah min B per 2A dengan nilai balik itu kalau dirumuskan adalah min B kuadrat kurang 4AC per 4A, atau koordinat titik balik ini ya tetap pada koordinat titik X, Y. Perhatikan contoh berikut anak-anak. Dari fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3, tentukanlah pembuat nol fungsi dan titik potong terhadap sumbu x, sumbu simetri, titik potong terhadap sumbu y, nilai balik. Di sini nilai balik minimum karena nampak kita hanya lebih besar dari 0, maka dia kurva akan membuka ke atas. Yang berikutnya kita disuruh menentukan koordinat titik baliknya, dan yang terakhir kita buat gambar grafiknya. Oke, pembahasannya perhatikan anak-anak. Pembuat nol fungsi kita bisa lakukan dengan cara yang biasa umum dilakukan, dengan cara memfaktorkan. Dari x kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 0, kita dapatkan faktorisasinya adalah x kurang 1 kali x tambah 3 sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan nilai x1 nya adalah 1 dan x2 nya adalah minus 3. Jadi dari pembuat nol fungsi ini kita mengetahui titik potong pada sumbu x nya berada pada minus 3,0 dan 1,0. Berikutnya kita menentukan sumbu simetrinya. Karena kita sudah dapatkan pembuat nol fungsinya pada x sama dengan minus 3 dan 1, kita bisa tentukan sumbu simetrinya adalah x1 tambah x2 per 2 sama dengan minus 3 tambah 1 per 2 sama dengan minus 2 per 2 sama dengan minus 1. Atau kita juga bisa menentukan sumbu simetrinya dengan menggunakan rumus, dan tetap akan kita dapatkan nilai yang sama. Berikutnya kita akan membahas titik potong pada sumbu y. Dari x kuadrat tambah 2x kurang 3, ini kita dapatkan bahwa A-nya bernilai 1, B nilainya 2, dan C adalah minus 3. Grafik akan memotong sumbu Y itu pada titik 0, C, dan di sini kita dapatkan 0, minus 3. Yang berikutnya menentukan nilai baliknya atau fx, juga bisa disebut y-nya. Kita bisa menggunakan rumus min B kuadrat
kurang 4AC per 4A. Ini kita masukkanlah nilai masing-masingnya, baik nilai A, B, dan C sesuai dengan rumusnya, dan kita dapatkan nilai fx atau y sama dengan minus 16/4 atau minus 4. Ini kita dapatkan nilai baliknya pada y sama dengan minus 4. Kemudian koordinat titik balik. Koordinat titik balik ini adalah titik antara x dan y-nya. Tadi kita dapatkan nilai sumbu simetrinya adalah pada x sama dengan minus 1 dan y-nya adalah minus 4, maka koordinat titik baliknya pada titik minus 1, minus 4. Dan dari data-data yang sudah ada, kita bisa menentukan gambar grafiknya. Ini gambar grafiknya kita ketahui memotong sumbu x di titik minus 3,0 dan 1,0. Sumbu simetrinya adalah minus 1, titik potong terhadap sumbu y-nya adalah pada titik 0, minus 3, koordinat titik baliknya adalah pada titik minus 1, minus 4. Kemudian titik-titik yang sudah kita dapatkan itu kita hubungkan sehingga terbentuklah sebuah gambar grafik yang sesuai dengan persamaan kuadrat yang diminta. Demikianlah pertemuan ini anak-anak. Mudah-mudahan apa yang kita bahas anak-anak bisa memahaminya, dan sekali lagi Bapak berharap anak-anak untuk senantiasa tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.